kita lanjutkan. Di sini estimasi pergerakan faktor di masa yang datang ya. Ini kita lihat bahwa seperti dalam contoh ini, misal ya, kurs USD terhadap yen ya, atau bisa juga kurs rupiah terhadap US. Nah, ini yang boleh gampang. Contoh saat ini kurs dolar terhadap yen Jepang ya, setiap tahap dari tree ya, binomial T menunjukkan bahwa kemungkinan perubahan kurs dalam 1 bulan ya. Hasil yang akan diperoleh untuk 4 periode dalam 1 bulan sebagai berikut ini. Kalau 1 bulan itu 4 kali misalkan kita buat, jadi kemungkinan 100 nih, 100, kemungkinan naik menjadi 101, kemungkinan turun menjadi 99. Kan tadi 50%. Kalau uang kita lemparkan pasti kemungkinan 50% Garuda. Nah, kalau kemungkinan 101 ini dia akan naik lagi 102, kemungkinan juga turun menjadi 100 ya. Nah, dari 99 kemungkinan menjadi naik 100, kemungkinan turun menjadi 98. Nah, gitu juga setelah naik 100 ya. Jadi dalam 4 periode, nah ini menjadi 4 kali 4 menjadi 16 ya, 16 kali ya. Sehingga kemungkinan ya dalam 1 periode itu ya, 1 periode itu bisa kemungkinan turun ya. Nah, bisa naik kayak ini kan. Coba perhatikan ya. Ini kan kalau dari 100 turun terus, 4 menjadi 96 gitu ya. Nah, kalau naik terus jadi 104. Nah, kalau kemungkinan naik, kemungkinan turun, kemungkinan naik. Di sini kemungkinan naik, kemungkinan turun, sini kemungkinan naik, kemungkinan turun. Nah, sehingga kita lihat ya, dalam 4 itu kemungkinan terjadi 16 kali kemungkinan. Nah, jadi terdapat ya, di sini terdapat 16 jalur ya. Terdapat 16 jalur selama 4 bulan. Yang berbeda ya, untuk memperoleh hasil perubahan kurs dalam waktu 4 bulan ya. Nah, terdapat 4 jalur kemungkinan kurs bergerak menjadi saat ini dari 100 menjadi 102. Tadi kan ada 4 kemungkinan kan, naik dulu terus turun lagi. Nah, hingga pada 4 bulan mendatang itu berarti probabilitas mencapai 102 ya, ini adalah 25%. Jadi 4/16. Jadi perhatikan lagi mengenai gambar. Jadi tadi kan dari 100 ya, kalau naik 101, kalau turun jadi 99, kalau di sini turun lagi menjadi 100, ini menjadi 102 kan. Nah, ini berarti kan kemungkinan 4 kan gitu nih. Nah, ini terus dan seterusnya ya. Jadi di sini terdapat 4 jalur ya. Kemungkinan kurs bergerak dari 100 menjadi 102 karena kemungkinan ini ya, ke sini dulu, ini langsung gini, turun lagi, naik lagi. Nah, kemungkinan ya. Karena tadi kan saya katakan bahwa dalam binomial itu terjadi 50% kemungkinan naik, 50% kemungkinan ini tadi ini kan. Nah, ini kemungkinan pergerakan harga itu 50% turun 50% ya. Nah, ini tadi kan untuk mencapai 102 kemungkinan dari sini ke sini dan terjadi kemungkinan 25% ya. Nah, di sini ya, kenapa dicontohkan bank ya. Dalam manajemen risiko ini kalau terkaitan dengan uang pasti larinya ke bank ya. Kembali lagi deregulasi ya, karena hancurnya satu bank mempengaruhi perekonomian secara nasional. Systemic risk. Ingat ya, bank mengelola eksportir melalui penetapan limit risiko yang diusahakan adalah
modal yang tersedia. Apa itu, ingat lagi, modal bank apa? Modal bank adalah simpanan masyarakat ya, dan modal sendiri. Simpanan masyarakat dalam bentuk apa? Deposito gitu. Nah itu kaitannya ada return ya, ada keuntungan dari modal yang dihasilkan oleh suatu produk ya. Jadi dari modal, pendapatan ya, tingkat kepentingan suatu produk terhadap bisnis plan bank, kualitas dan pengalaman daripada para trader. Kemudian hasil simulasi dapat digambarkan dalam grafik distribusi normal. Jenis distribusi yang sering digunakan dalam manajemen risiko adalah distribusi normal. Gambarnya biasa distribusi normal. Kalau sini rugi, sini untung, sini minus, sini plus kan gitu. Statistik. Ini terdapat 16 jalur yang berbeda ya. Ini kan terdapat 16 jalur yang berbeda untuk memperoleh hasil akhir perubahan kurs dalam horizon waktu 4 bulan. Terdapat 4 jalur kemungkinan bergerak dari 100 saat menjadi 101, yaitu 4 bulan mendatang. Hal ini berarti probabilitas kurs ya untuk mencapai 102 itu adalah 2% ya. Jadi 25% kemungkinan untuk memperoleh. Jadi tadi naik turun. Bank mengelola eksposur melalui penetapan limit risiko yang didasarkan modal tadi, return, plan, kualitas. Hasil simulasi dapat digambarkan bisnis normal. Nah sekarang mengukur statistiknya. Dalam mengukur statistik ya, ini ukuran yang digunakan biasanya rata-rata aritmetik. Tadi ingat bahwa dalam statistik kita menggunakan ukur ya dengan rata-rata, mode dan median ya. Kemudian dengan menggunakan standar deviasi dan rank ya. Nah, di sini bahwa nilai rata-rata melalui pengukuran statistik. Sini Bapak lanjutkan, nilai merupakan nilai yang cenderung berada sekitar pusat distribusi yang disebut dengan ukuran sentral tendensi. Rata-rata aritmetik adalah ukuran nilai dari sekumpulan rata-rata ya. Nilai rata-rata dari sekumpulan rata-rata ya. Sini misalkan 6, 7, 8, 1 nah, sehingga nilai rata-ratanya nilai aritmatik 8, jadi dibagi dengan 10 ya. Kalau ini jumlahnya 20 ya 20, jadi berapa nilai rata ya, berapalah jumlah angka yang ada dalam deretan angka tersebut. Sedangkan mode tadi Bapak udah singgung, mode ini yang paling sering muncul. Nah, makanya kalau kita paling terkenal kita cari mode nah, dia sering muncul dalam adegan dan lain sebagainya. Kalau orang yang di mode itu kan sering muncul ya. Jadi ini nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data, dan ada kemungkinan sekumpulan data tidak memiliki atau memiliki lebih dari satu mode. Bisa saja dalam angka itu modenya lebih dari satu.
Contoh 1